Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Ansa Teknikal dan Bernoulli Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, hari yang cukup menarik. IHSG rebound naik 0,09%, ditutup dengan candle yang hijau. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Social Best di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke market yang sangat sepi. Teman-teman kerasa nggak marketnya sepi? Dan memang terbukti sepi ya, karena kalau kita lihat bahkan hari ini transaksi cuman 9,4 triliun, yang biasanya 15 kalau baru rame ya, itu biasanya di range sekitar 15, 16, 18, itu kalau baru rame, kalau market Indonesia. Kalau baru tengah-tengah lah, moderate, itu di sekitar 12, 11, 13 di situ. Tapi kalau di bawah 10 triliun, itu menurut saya pun juga sepi. Dengan pergerakan asing hari net sell dengan jumlah yang masih sangat besar ya. Totalnya 671,38 miliar, itu dominan di pasar reguler, 715,54 miliar. Kalau kita lihat juga bursa regional semuanya rebound. Dan mungkin siapa tahu nanti ada yang menarik. Lalu kita masuk ke saham-saham yang masih dijualin asing, masih dipimpin oleh big bank kita. Ada BBCA 346,3 miliar, BBRI 280 miliar, Bank Mandiri 164,4 miliar, BBNI 35,6 miliar, ITMG 24,3 miliar, SMGR 17,4 miliar, Yodi Tractor 17,2 miliar, Mayora 13,8 miliar, Gudang Garam 10,9 miliar, INDF 10,6 miliar, Akra 9,1 miliar, Inco 8,2 miliar, Indosat 7,4 miliar, ICBP 7 miliar, CP 6,7 miliar, IATA 6,1 miliar, dan PTBA 5,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Astra 60,3 miliar, Unilever 56,7 miliar, Alfamart 53,9 miliar, Bumi 14,4 miliar, SIP 13,1 miliar, Film 11,2 miliar, Adaro 9,6 miliar, Mitratel 8,7 miliar, MDKA 7,3 miliar, TAPG 7,2 miliar, Saratoga 6,7 miliar, MTMH 6,6 miliar, TINS 6 miliar, PNBN 5,2 miliar, ESA 4,3 miliar, Antam 3,3 miliar, dan Excel 500 juta. Oke. Di market yang sepi ini, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih sama sebenarnya, karena tidak breakout ya, masih belum breakout. Jadi mungkin kita pembahasannya tidak lama-lama, karena memang ya ini batasan kita belum di break. Dia belum membuat pergerakan yang signifikan, entah itu ke atas atau ke bawah. Cuman satu hal yang kita lihat, terjadi inside bar yang lebih kecil, cukup menarik. Ini semakin dipepet. Nah, ya. Candle hari ini itu kan di dalam candle kemarin. Kemarin high-nya 6709, sedangkan low-nya di 6602, dan hari ini low-nya di 6632 dan high di 6686. Jadi terjadi yang namanya inside bar yang lebih kecil. Nih. Ini low-nya ada di 6602 sekitar sini ya. Dan ya, kita punya trigger baru, dan itu bakal menarik sebenarnya kalau berhasil di breakout ke atas. Satu hal yang cakep kalau kita lihat kayak gini ya, artinya seller sama buyer sama-sama kuat. Di sini sellernya kuat, di sini buyernya juga kuat. Karena dia terus lower high tapi dia juga higher low. Kemarin kalau kita lihat low-nya kan di sini 6559, sedangkan kemarin persis itu low-nya di 6602, artinya sudah ada higher low, dan candle hari ini pun juga menguat, tinggal PR-nya higher high doang, itu bakal cakep banget. Tapi kalau kita lihat dari penurunannya pun juga masih lower high, dan seterusnya. Yang jelas nanti akan semakin mengecil, itu indikasi dari apa ya? Ya konsolidasi lah. Konsolidasi itu kan biasa area di mana seller dan buyer bertemu, area krusial, area bertarung lah bahasanya. Makanya biasanya bentuknya segitiga, karena dari atas sellernya kuat, dari bawah buyernya kuat, dan nanti Indian bakal meledak breakout.
entah itu menang buyer atau menang seller. Kalau misalkan menang buyer ya dia bakal break ke atas, kalau dia menang seller ya dia bakal jebol ke bawah. Sebenarnya kalau misalkan ini candle saham ya kita bisa pakai volume, cuman berhubungin IHSG, jadi tidak ada volumenya untuk memperlihatkan apakah ini akan breakout ke atas atau ke bawah. Cuman so far kalau kita pakai indikator foreign flow deket-deket ini memang baru kurang enak, tapi ya batasi resiko aja. Yang jelas kita punya trigger baru yaitu di high 6709 dan low di 6602. Kalau break atas, selanjutnya dia harus nge-break inside bar yang lebih besar itu 6796. Kalau dia jebol ke bawah, dia juga harus jebol inside bar yang lebih besar di 6559. Gunakan angka-angka itu buat patokan dan last support adalah di 6500. Kalau sampai jebol yang 6500, saya jamin IHSG bakalan kurang oke untuk dekat-dekat ini. Jadi ya sama batasi resiko. Amannya di market yang kayak gini ya, teman-teman incer aja saham-saham yang mau dibeli. Misalkan pengen beli apa, BBCA gitu. Pantau pergerakannya, bottomnya di mana, strukturnya apakah sudah berubah trennya dan lain sebagainya, itu dipantau. Nanti ketika udah masuk ke area yang kuat, mulai start cicil dan tetap jangan sekali beli. Jadi ya batasi resiko selalu. Gunakan angka-angka krusial tadi. Untuk bigger view masih sama ya. Kita karena pergerakannya juga nggak signifikan, jadi kita update pergerakan kecil aja. Untuk IHSG langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita cari yang ada pergerakan ya. Karena kalau nggak ada pergerakan tuh juga nggak view-nya masih sama dari sebelum-sebelumnya gitu. Kita masuk ke yang dibeli asing dulu deh. Kita coba cek Unilever. Yang ini juga salah satu saham yang masih konsolidasi dengan katalis yang bagus. Ini kan katalisnya kan inflasi ya. Inflasi dan lain sebagainya. Dan yang bertahan biasanya consumer goods, lalu ayam-ayaman. Terlihat banget jelas di inflow-nya Unilever ini akumulasinya cakep banget untuk si Unilever. Dan untuk sekarang kalau kita lihat sebenarnya dia sudah berada di fase uptrend untuk tren menengahnya ya. Sedangkan untuk tren panjang dia juga sebenarnya sudah uptrend juga. Jadi sebenarnya udah menarik kalau untuk Unilever untuk saat ini. Nah, hari ini Unilever naik 4,06% dengan candle yang bagus, cukup solid dan volume yang breakout. Ini cukup menarik kalau kita lihat ya, setelah dia konsolidasi lama, hari ini mulai ada power lagi. Tadi sebelum panahnya saya hapuskan, teman-teman lihat ya, volumenya mengecil terus saat konsolidasi, artinya sudah banyak yang bosen, dan hari ini terlihat volumenya breakout lagi. Kalau dilihat dari konsolnya si Unilever ini ya, dia ranging di area ini sekitar 5100 sampai 4580. Kalau kita lihat buyernya lebih bagus. Ketika hijau volumenya besar-besar, ketika merah volumenya kecil-kecil, dan dia sideways. Ini perfect perfect sideways lah bahasanya. Hampir semua orang bisa lihat kalau dia sedang dalam posisi konsolidasi sideways. Nah, kemarin yang agak PR adalah 4 Juli ya. Sempat shadow-nya jebol sedikit. Shadow-nya ini low-nya sampai 4550, sedangkan di sini dia low-nya di 4580. Artinya ada lower low, tapi ya cuman shadow doang, nggak pakai closing dengan volume yang kecil. Setelah itu langsung di cover dan hari ini naik dengan volume besar ke 5000. Nah, view Unilever ini saya rasa bisa banyak. Yang pertama kalau misalkan kita tidak pakai continuation ya, bisa aja yang double bottom 1, bottom 2, targetnya sama seperti bottom itu ke sekitaran 5600. Tapi kalau misalkan ini continuation, entah ini high tag flag, barangkali bisa high tag flag ya, HTF atau bullish flag atau apapun itu bakal cakep karena targetnya bisa ke sekitar 6700 seperti itu. Yang jelas Unilever bakal cakep kalau dia berhasil breakout dan closing di atas 5130. Amannya 5100 lah. Kalau dia closing di atas 5100, Unilever bakalan cakep seperti itu. Kalau dilihat dari inflow-nya, saya rasa ini tinggal sabar-sabaran menunggu waktu aja. Akumnya terus menerus konsisten, asing bagus, akum bagus. Kayaknya ada waktunya untuk breakout. Entah dia langsung atau sekali lagi turun. Cuman Indian kalau dilihat dari inflow-nya arahnya sih ke atas untuk Unilever. Jadi dia tinggal sabar-sabaran. Kalau dikasih break 5100, dia bakalan cakep. Target double bottom ke sini 5600, sedangkan target HTF bisa ke sekitar 6800. Yang jelas sama, batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek Alfamart yang hari ini ARB
Nggak tahu nih ARB atau enggak, 6,4%. Tapi asingnya masih masuk ya. Oke, hari ini Alfamart turun 6,4% dengan candle yang solid sepertinya ARB, dan volume yang kalau kita lihat sebenarnya volumenya besar ini karena dia ada volume breakout ya. Sempat tidak sinkron karena kena rebalancing, tapi ya sudah kelihatan kalau volumenya besar lagi. Alfamart juga udah nggak enak kalau menurut saya view-nya, karena dia ada candle reversal, pattern reversal, double top. Top 1, top 2, atau low, lower high, lower low, apapun itu, yang jelas untuk time frame kecil Alfamart sudah ada reversal dengan target posisi ke sekitar sini, area 1800 target dari double topnya. Nah kalau kita lihat ternyata Alfamart juga ada bearish divergence ya, kalau tapi dari swing terakhirnya nggak ada sih, itu mau cenderung ke swing sininya nih, ada bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah seperti itu. Sebelumnya juga sempat di sini tapi dia masih belum patah dari trennya ini ya. Dan kalau kali ini saya rasa Alfamart sudah patah dari trennya dan sudah lower low. Nih di sini kan dia juga divergent ya, harga ke atas, indikator ke bawah, bahkan udah dead cross, tapi tren masih menahan, belum ada lower low. Dan di area sini akhirnya ini juga kelihatan kalau kita agak inspiratif ya, itu bisa head and shoulder, shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Jadi saya rasa dengan closing Alfamart hari ini di 1900 dengan volume lumayan, MACD juga sudah mulai melemah, saya rasa ada potensi koreksi untuk si Alfamart. Untuk support 1 ada di sini sekitar 1850 sampai 1800. Target satunya. Target 2 ke wedge dimulai, tapi ini ada support juga di 1700. Baru setelah itu ke support 3 di target wedge. Ini kan rising wedge ya. Ada potensi ke wedge yang dimulai di 1500 seperti itu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko juga. Arahnya koreksi dulu. 1920 saya rasa sudah menjadi resisten karena dia sudah breakdown dan closing. Jadi kalau bisa ada pullback, manfaatkan buat exit dulu. Atau setidaknya kalau dia turun terus mantul ke atas, nah itu manfaatin buat exit dulu. Lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi juga. Sellernya cuma 7, yang beli banyak. Buy trend masih oke, baru patah yang pertama ya. Nanti belum ke secondary trendnya. Nah, di sini kan masih ada secondary trend. Nih. Siapa tahu nanti dia rebound di sini ya. Ini bakal menarik di 1800. Seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko. Untuk Alfamart lanjut coba kita cek. Kita bahas yang ada spread aja. Karena tidak menarik kalau bahas yang 0,0. Itu biasanya view-nya juga masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Kita coba cek, kita masuk ke yang dijualin asing. Cuman ya agak susah cari yang ada spread di market kayak gini ya, karena marketnya pun juga memang baru lesu. Jadi ya sudah, Mayora tuh masih on track tuh kalau teman-teman ada yang mengeksekusi plan kemarin. Kita coba cek apa nih, masa masuk langsung yang ke merah-merah kita. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Apa yang kita bahas? Kita coba cek ESA deh. ESA ini koreksinya nggak kelar-kelar dan hari ini juga turun 2%. Oke, hari ini ESA turun lagi 2,04% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang tidak terlalu besar. Terakhir ESA sudah ada rebound sebenarnya di tanggal 5 Juli ya. Cuman sangat disayangkan buy structure dia masih ada lower low, tapi hari ini dia sudah tidak membuat low baru. Kemarin low-nya kan di 695, hari ini low-nya juga 695. So saya rasa kita bisa gunakan 695 sebagai low ESA saat ini. Artinya apa? Selama nggak jebol 595 ada potensi dia rebound. Tuh, karena dia tidak membuat low baru. Nah, kalau kita lihat ini ada pattern broadening. Jarang saya ketemu broadening ini, tapi ya ada juga pattern broadening. Dan ini terjadi di ESA, dan kalau nggak salah ini juga continuation ya. Dengan ya ini kalau kakinya panjang banget sih. Seremnya bisa dalam ini. Cuman ya untuk saat ini sedang tertahan di area 700.
700 juga area yang cukup kuat untuk si ESA ya. 700 di sini ada area konsol, dan saya rasa itu masih belum jebol dari tren terakhir. Nah, kita coba cari pakai parabola. Nah, ternyata ketemu jawabannya teman-teman. Dia sudah ada perlawanan di trend line yang kedua. Kan kemarin kan kita tarik banyak tren ya untuk si ESA ini. Yang di sini dia sudah patah. Nah, di sini dia patah, di sini dia lower high, lower low, reversal, dan akhirnya berputar trennya. Untuk saat ini ESA sedang bertahan di tren keduanya. Ini ya, garis warna saya ganti biru deh biar beda. Tuh, dan selama nggak jebol 695, saya rasa ESA ada potensi untuk rebound kalau nggak jebol 695. Tapi kalau jebol 695, next stopnya ada di sekitar 600. Dan kalau dia jebol dari 600 itu baru bakal gak enak banget, karena bisa aja dia ke tren awalnya. Nah, ini juga ada EMA 200 di sekitar 695. Mungkin bakal ada pantulan tuh, bakal menarik untuk si ESA. Tapi ya, amannya kita lihat dulu. Untuk resisten, saya rasa sini sudah menjadi resist ya. 800 sudah jadi resist dari si ESA. Jadi kalau ada technical rebound ke 800, bisa manfaatkan buat sell dulu. Siapa tahu teman-teman trading beli di 700-an seperti itu. Di dalamnya buy structure juga udah nggak bagus. Lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, dan seterusnya. Moving average juga kurang oke, terjadi distribusi. Cuman sekarang sedang posisi di area kuat. Kalau ada rebound bakal cakep, tapi kalau enggak ya bakal lanjut terus. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sih, saya rasa ini support yang cukup kuat ya. Dia kena trend line, dia kena EMA 200, kena area kuat. Kalau tarik Fibonacci juga pasti ketemu ini. Yang jelas ya, batasi resiko aja. Tuh, gunakan support resisten tadi. Tuh untuk ESA, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kayaknya nggak banyak yang kita bahas hari ini, karena juga marketnya sepi. Mungkin kita bahas BRPT aja, yang hari ini menguat lumayan. Oke, ternyata memang cukup menarik BRPT kemarin. Makanya hari ini dia naik 11% ya. Oke, hari ini BRPT naik 11,89% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Indikasi yang bagus, hal yang menarik untuk si BRPT karena berhasil breakout dengan volume yang besar. Satu hal lagi juga, BRPT berhasil higher high, jadi buy structure dia ada potensi reversal. Nah, sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu. Dan ini juga masih on track ya. Terakhir kita bahas BRPT, dia symmetrical triangle di sini tuh, cuman dia patah. Di sini juga kirain breakout, ternyata patah. Di sini juga akhirnya dia patah, dan sekarang sedang kena area kuat. Buy structure besar ya, sebenarnya BRPT ini sudah kurang oke kalau menurut saya. Kalau dari view besarnya, kenapa? Karena dia sudah jebol dari symmetrical triangle, dan ya ada potensi arahnya koreksi ke bawah seperti itu. Cuman saat ini memang dia sedang berada di area kuat. Nih, 690 sampai 700 itu kan area kuatnya si BRPT ya. Bahkan yang saya kotakin ini lebih besar lagi, itu 720 sampai 640 itu area kuat BRPT sampai saat ini. Makanya sesuatu yang wajar dia berhasil rebound. Nah, satu lagi yang perlu kita lihat, 800 sampai 825 itu juga resisten kuat. Sebelumnya di sini support, dan kemarin breakdown. Dan besok saya rasa bakal diuji. Sebenarnya kalau dilihat dari volumenya menarik, cuman besok bakal bertarung saya rasa ya, karena bakal kena area kuat. Kalau misalkan teman-teman punya barang, besok bisa lihat di 800 sampai 820 apakah berhasil break atau enggak. Kalau berhasil break, next resistnya di 860. Kalau break dari yang 860 baru bagus kalau menurut saya. Tapi kalau dia gagal break dari 820, gagal break di 800, gagal break dari 860, lebih baik trailing stop ketat. Untuk sekarang supportnya di sini sekitar 780, walaupun belum di retest ya, 780 sampai 770. Sedangkan untuk support krusialnya masih di area 700. Buy structure-nya kurang enak ini. Worst case scenario dia bisa pullback, cuman nggak ada yang tahu juga. Yang penting batasi resiko aja. Amannya kita lihat dalamnya, dan ternyata volume besar ini tidak disertai dengan akumulasi, cenderung netral ya, small netral. Jadi ya nggak tahu sih, bisa jadi cat bounce ya. Tuh,
karena by structure besarnya dia sudah kurang oke. Kalau structure kecil kita pakai time frame ini ya, ini bagus banget. Dia double bottom, volume breakout high, tidak membuat low baru, sudah ada reversal sebenarnya. Cuman ya kalau dari view besarnya kurang oke. Tuh. Artinya apa? Ya kita gunakan view besar juga buat patokan. Lihat dulu aja area 820. Kalau belum punya barang jangan entry dulu karena ini area kuat. Kalau misalkan teman-teman punya barang, trailing stop jangan lupa. Tuh, untuk support tadi udah dan support krusial juga udah. Dalamnya juga udah dan ya. Mungkin sepertinya itu dulu konten hari ini. Nggak kayak biasanya ya. Biasanya menarik, banyak yang bisa dibahas, spread-spreadnya bagus. Cuman akhir-akhir ini market emang baru sepi. Jadi ya yang terjadi kayak gini. Bahkan hari ini transaksi nggak sampai 10 triliun, cuman 9 sekian. Jadi ya memang tidak dirasakan sendiri, semuanya merasakan. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Dan ya itu dari cuan-cuan saham hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support banget itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam.